1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bro, lu kan atlet basket. Ya fokus aja, kenapa nggak usah liatin latihan orang main cheerleader gitu. Aduh. Gak bisa coach, ini adalah impianku coach. Aku harus menjadi cheerleader coach. Akan ku kejar cita-citaku ini dan akan ku kejar mimpiku. Halo, Smart Viewers. Welcome to Movie Break. Kembali lagi bersama gue Vika Dan bersama gue Nathan. di mana kita akan dibahas seputar film dan film. sebagai reviewer nomor 1 Di Kemanggisan. Gedung R Lantai 3. Nggak Oke, usah. nggak usah ya. Nggak usah. Oke, jadi di film kali ini kita ngebahas film yang bisa dibilang cukup berbeda. Betul. Yang Kemarin baru aja kita mendatangkan cast-nya. Emang iya. Iya. Minggu lalu ya? Minggu lalu lah. Minggu sekitar lalu. semingguan yang lalu lah. Gokil. Nah, filmnya apa tuh, Kak? Ku kejar Mimpi. Asik. mantap. Nah, film ini diproduksi oleh KG Picture, lalu didirect oleh Indra Gunawan. Nah, Betul. ini jajaran cast-nya ini adalah muda-mudi nih, banyak orang-orang yang masih muda ya di sini. Ada pendatang baru pendatang juga, baru bro. juga, banyak Iya, banget iya. pendatang baru di sini. Asik. Yang pertama itu ada Aisyah Akila yang berperan Ya. sebagai Mimpi, lalu Betul. Raisya Bawazir yang berperan sebagai Siva. Gimana? Raisa Bawazir. Oh, Itu iya, siap, pronoun siap. Arabnya gitu Oke, ya, oke, keren kan. baik. Nah, terus ada Novia Bahmit sebagai Manis. Nah, Ya. terus ada Oka Antara sebagai Coach Leo, Boa Sartika sebagai Oya, Chloe Abigail sebagai Ming Ming, Azela Putri sebagai Neneng, Patty Sandia sebagai Bu Sani atau sebagai ibunya Mimpi, dan yang terakhir ada Ferdi Solaiman sebagai Pak Teddy atau ayahnya Ming Ming di sini. Asik. Nah, film ini bercerita tentang apa sih kira-kira? Kurang lebih film ini bercerita tentang ada sekelompok siswi gitu kan, satu geng, ibaratnya mereka tuh punya cita-cita yang cukup tinggi. Mereka tuh pengen jadi tim cheerleader gitu kan. Tapi sayangnya mimpi mereka nih mengalami beberapa hambatan gitu kan. Betul. Karena latar belakang ekonomi, latar Betul. belakang keluarga yang kurang mendukung. Jadi mereka hambatannya tuh ada aja lah di situ. Nah, di sini hadir seorang Oka Antara yang berperan sebagai Coach Leo tadi. Betul. Untuk membantu mereka. Iya. Nah, di sini Coach Leo mau ngebantu mereka di sini juga karena ya dia terjerat hutang gitu kan. Iya, betul. Makanya dia kayak mau ngebantu agar dibayar dan bisa ngebayar hutang-hutangnya. Yes. Nah, kurang lebih kayak gitu sinopsisnya. Nah, gitu ya, guys. Nah, Fikar, kemarin kita nonton bareng ya. Nah, first impression lu waktu nonton kayak gimana? First impression, jujur kalau dari awal sebenarnya gue suka banget ya cara tokoh utamanya tuh ngejelasin setiap background karakter. Ngenalin teman-temannya. Main karakternya itu tim cheerleadingnya tuh dijelasin kayak si misalkan kayak si Ming Ming itu latar belakangnya dari keluarga Tionghoa. Betul. Maksudnya bener-bener beragam banget. Terus si Raisanya itu ada keturunan semi Arab gitu kan. Terus ada yang dari timur, ada yang dari Manado, pokoknya banyak gitu kan. Itu gue suka sih cara mereka ngegambarin perbedaan itu sehingga harus menjadi satu. Kalau menurut lu gimana, Kak? Bener. Yang gue suka lagi itu adalah bukan cuman teman-temannya yang dikenalin, tapi orang tuanya pun dikenalin. Karena di sini basicnya ceritanya di sini masalah antara anak dan keluarganya juga. Benar, gitu. benar. Jadinya ketika diceritakan kembali, oh si background ini masalahnya kayak gini, karena kan beda budaya, ada problem yang beda juga kan. Benar. Kayak misalnya ada yang dari si tadi siapa, Raisya ya? Raisya kan bapaknya kan keras banget gitu kan. Strict banget lah. Strict banget, apalagi dengan religi gitu kan. Iya. Nah, makanya masalahnya tuh dari sisi sana gitu kan. Terus ada yang dari yang Azela Putri yang jadi orang Manado ya. Nah, di situ dia problemnya adalah karena ibunya pengennya dia jadi aktris sama kayak ibunya, kayak padahal ibunya kerjanya misalnya ekstras gitu Extras, sebenarnya figuran kan. yang followernya cuma 5 doang. Bener. Nah, ini yang gue suka tuh di situ. Jadi dari awal tuh udah menggambarkan bahwa cerita ini tuh bisa merepresentasikan orang dari berbagai macam background gitu yang tinggal di Jakarta gitu kan. Jadinya ada dari orang Chinese, ada orang Sulawesi, ada orang Timur, ada orang Betawi gitu kan. Itu yang gue suka dari awal. Jadi,
kayak terutama kayak gue kan asli Manado gitu kan. Oh gitu. Gue pas nonton, wih, ada orang yang ngomong bahasa Manado tuh gue demen gitu bro. Itu udah bikin gue narik sendiri ke dalam filmnya. Itu sih yang gue suka. Karena kan di Jakarta ya melting pot banget lah ya. Jadi banyak background tuh yang datang, jadinya kalau teman-teman yang nonton kayak rasanya ada kehadirannya di dalam film ini. Nah tapi gitu. sebenarnya gue suka juga sih, kayak emang benar kayak tiap main cast cheerleadernya itu benar-benar dijelasin banget kan backgroundnya. Jadi kayak kita tuh ngerti, oh tiap karakter tuh punya latar belakangnya masing-masing. Yes. Cuman sayang 1000 sayang gitu. Kenapa? Coach Leo-nya tuh kurang diperdalam gitu loh backgroundnya dia gitu loh. Ini salah satu menjadi keresahan gue ya. Contoh kayak gue tuh nggak tahu Coach Leo itu oke lah dia digambarinnya sebagai tentara gitu kan yang kelilit utang. Tapi kita nggak tahu kenapa dia bisa kelilit utang. Bahkan ada beberapa scene yang kayak nge-flashback masa lalunya Coach Leo, tapi nggak dijelasin lagi. Maksud dari scene flashback itu apa. Terus aneh nggak sih Kak menurut lo, kayak nih orang ya kan nggak punya basic ngajarin cheerleader, tiba-tiba ngajarin cheerleader. Bahkan dia pun belajar cheerleader itu cuma hitungan 1-2 hari kayaknya deh. Cuma nonton video lagi sambil jalan terus kayak gini kayaknya gini deh, kayaknya gini gitu. I know maybe kayak oh yaudah mungkin dia punya basic kuda-kuda dalam tentara gitu kan. Tapi tetap aja cheerleader is a sport different gitu loh, nggak bisa disamain gitu kan. Benar-benar. Ya mungkin yang cuma bisa dipahami ya itu ya, karena mungkin masalah basicnya aja. Cuman kalau ngomongin mengenai spesialisasi, luar biasa sih kalau misalnya si Coach Leo ini bisa ngajarin dalam waktu dia pun harus belajar hitungan 1-2 hari dan harus bisa ngajarin orang. Mungkin kalau yang gue lihat kenapa dia cuma belajar 1-2 hari, karena memang film ini yang gue sadarin itu adalah dia lompat-lompat, banyak plot hole, banyak scene yang terasa terlalu terburu-buru penyelesaiannya. Banyak adegan yang rumpang aja gitu. Iya setuju. Kayak misalkan jadi tuh intinya adalah setiap mereka kan dihadapin banyak masalah gitu kan. Jadi ada beberapa subplot di mana di situ menimbulkan masalah-masalah untuk timnya, kayak untuk mencapai mimpinya ini sulit gitu kan. Nah tapi datanglah solusi nih. Datang solusinya. Tapi nggak dijelasin gimana caranya kok solusi ini bisa bisa kita dapat dan jalanin gitu. Tiba-tiba kelar aja gitu masalahnya. Kayak nggak dijelasin. Oh ini misalnya mereka ada masalah keuangan gitu kan. Awal misalnya ada satu cerita tuh di mana si karakter perempuannya ini bawain duit gitu kan. Teman-temannya nggak setuju. Jangan dong, jangan pakai duit itu. Terus di next berikut scene-nya duitnya udah langsung dipakai buat bayarin coachnya. Lah kata gue, lah bro, bukannya tadi lu abis nentang ya? Tapi bentar. Itu spoiler gak sih Kak? Enggak. Ya itu kan contoh kayak gitu ya guys. Jadinya agak-agak kayak ya benar kayak kata Fikar, lompat-lompat gitu. Tapi nah di sini tuh poin besar yang paling gue suka ya. Ini ngomongin kesukaan dulu ya kali ya Fikar ya. Itu adalah actingnya bro. Bro. Itu luar biasa. Ini kayak gue ngeliat bro, ini pendatang baru yang mana ya? Kayak gue bingung ya. Ini kayaknya kayak misalnya Aisyah Akila kan kayak dia udah sering kan main film. Jadi kayak udah jadi beberapa kali udah di depan kamera main layar bioskop lah gitu kan. Terus gue ngeliatin kayak misalnya ada disebutkan Chloe Abigail juga ini kan film pertamanya kan. Walaupun sebelum-sebelumnya dia udah pernah main iklan gitu kan. Terus pas gue liat, lah bro, gue kan nggak tahu. Gue baru tahu fakta itu setelah nonton filmnya. Jadi pada saat gue lagi nonton filmnya, yang mana nih yang anak baru ya? Gitu. Bener. Kayak gokil juga kan gitu men. Acting tim cheerleadernya menurut aku bagus-bagus semua. Terus aku pengen shout out ke Aisyah Akilanya sih, karena kan terlepas dia kan emang punya pengalaman acting yang udah cukup lama kan. Maksud aku di sini dia acting itu bagus dalam memerankan mimpi gitu loh. Jadi kita ngelihat ambisi kuat. BTW kan nama karakternya Dini kan Mimpi kan. Jadi kayak si Mimpi ini punya ambisi yang kuat. Kita bisa ngeliat sisi anak-anak remajanya itu loh, sisi idealisnya mereka, lalu sisi egoisnya mereka. Karena si Mimpi ini masih kelihatan nih, dia masih ada sisi egoisnya juga. Di situ kita bisa ngeliat kayak kalau anak-anak seumuran segini tuh emang lagi masa-masa idealis dan egois lah gitu loh. Benar. Tapi ya benar juga sih gitu kan. Tapi jadi kalau walaupun mungkin kalian lihatnya greget, tapi ya begitulah memang realistisnya gitu ya. Kayak misalnya kayak tadi lu bilang si Mimpinya idealis banget nih. Nah orang tuanya si itu Mbak Patty sangat Ibu Sani sangat realistis ya. Kamu nanti kan lihat masa depan kamu kayak gimana nanti gini. Ya benar kan, kayak agak-agak ditentang gitu karena pengennya sih si Mimpinya juga ikut berpikir realistis karena takutnya kecewa sama mimpinya gitu kan. Mimpi tinggi tapi akhirnya nggak tercapai gitu kan. Which is
it's okay gitu, gue suka banget. Nah, yang gue suka juga bukan cuma karakter-karakter utamanya, cheerleadernya, yang gue suka juga adalah supporting cast-nya, guys. Itu orang tua semuanya, dari si guru-gurunya juga. Guru-gurunya itu, wow, saya demen banget gitu ya. Bagus. Kayak Kotedi, ya itu ya, Mas Ferdi ya, Mbak Peti gitu juga. Terus yang jadi kepala sekolahnya siapa namanya? Jenda gitu kan. Ada biskan-biskan produser tadi kayaknya. Waduh. Nah itu yang gue suka sih, maksudnya dari beberapa cast supportingnya itu ngebantu apa ya, naikin moods kita ketika nonton film ini, karena kan banyak adegan-adegan komedinya juga kan. Dan menurut gue sendiri sebenarnya komedinya ini cocok buat anak-anak muda nonton, dan nggak terlalu cringe lah gitu. Ringan kok, ringan. Maksudnya gue nonton film ini ya beneran rasanya fun gitu, karena there's no romance tuh ada guys, tapi tipis-tipis lah gitu. Kayak jadinya fokusnya itu film ini lebih pengen ngeceritain mengenai persahabatan dan mengejar mimpi. Betul. Edukasi sih sebenarnya. Jatuhnya bener-bener edukasi sih. Kayak ya visinya KG Pictures yang kita cari-cari gitu ya, karena mereka pengen bikin film-film yang edukasi tapi tentunya juga menghibur gitu. Jadinya membawa ini aja sih, rasa baru gitu di perfilman Indonesia, apalagi kayak Cheerleader ini kan pertama kali ya guys, itu garis bawah tuh, pertama kali di Indonesia. Pertama kali di Indonesia jadi sebagai main topik utamanya untuk dibahas dalam keseluruhan filmnya. Gitu ya. Gokil sih. Nah, kalau menurut lu sendiri si pembahasan cheerleadernya nih di dalam film ini kayak gimana, Kar? Pembahasan cheerleadernya menurut gue sendiri sebenarnya udah cukup dikulik ya. Kayak misalkan mereka benar-benar dijelasin kayak dari awal sampai akhir mereka punya misi yang gede gitu kan, kayak gimana nih mereka kan nggak punya basic cheerleader, tiba-tiba harus disuruh belajar cheerleader. Terus aku suka tuh ada adegan kayak dijelasin kayak kalau cheerleader tuh ada tim bagian ini. Cuman memang ada satu hal yang agak sedikit mengganggu aja sih bagi gue, kayak menurut gue mereka di situ nggak digambarin kayak prosesi latihannya. Nggak terlalu didalamin gitu. Padahal menurut gue sendiri itu harusnya menjadi unique selling point-nya juga ya. Benar-benar. Malah mereka lebih fokus ke, kan nanti tuh di akhir tuh mungkin ini spoiler dikit lah ya. Dia tuh kayak ada lomba cheerleadernya kan. Itu nggak spoiler kali. Enggak ya. Pasti selalu akan ada kayak gitunya kan, ada trailer. Iya. Nah tadi tuh lomba cheerleadernya itu malah menurut gue mereka tuh terlalu fokus ke tim-tim lain. Sebenarnya nggak apa-apa ngasih spotlight ke tim-tim kontestan lainnya. Cuman menurut gue screen time-nya terlalu lama aja sih gitu loh. Iya, setuju. Kalau yang ini setuju banget sih gue. Yang udah props bagus itu adalah ya ketika penjelasan di awalnya doang ya, Kar. Jadi kayak di tim cheerleader tuh ada posisi ini gitu. Kita bisa tahu gitu ya. Benar. Mungkin karena terlalu banyak nonton anime sport. Kan biasanya di anime sport kayak gitu juga dijelasin gitu ya. Center apa? Ini kayak strateginya kayak gini nih. Latihannya harus kayak gini. Jadi ada training montage. Itu gue baru kepikiran. Iya. Tidak ada training montage ya guys. Itu sayang sekali. Saya sebenarnya menunggu itu. Malah yang ada ya itu pada saat di klimaksnya adalah terlalu banyak screen time buat adegan tim-tim lain itu ya. Ada berapa ya kayaknya? Sampai 4 tim kayaknya. 5 ada gak 5 sama mereka kayaknya deh. Enggak, 5 tuh bukan sama mereka tuh 6. Wow, banyak sekali ya. Banyak banget, itu jadinya gue nunggu, lama juga ya gitu ya. Itu nggak apa-apa sih gitu. Nah, kalau ngomongin soal mengenai cheerleader kan tadi kita udah bahas kan. Nah, mau bahas mengenai apanya lagi, Fikar? Gue ada nih bro, gue baru ingat. Yang gue suka adalah film ini kan kita kayaknya kita anak timur kan. Jadi kayak kita pas nonton, bro ini gue tahu ada di mana nih gitu kan. Jadinya berasa lah kalau ini di masih Jakarta Timur ya. Iya. Timur nih kita main Jakarta Timur ya. Gitu, jadinya jadi kayak tahu gitu lokasi syutingnya tuh di mana aja gitu ya. Iya, kayak misalkan ini daerahnya Kumuh gitu. Sesuai sama Jaktim ya. Saya sendiri mengakui ya. Nah, yang gue suka adalah detail kecilnya, kayak contohnya ini minor banget sih, cuma kayak gue demen aja gitu. Pas mereka kan suka nonton video di YouTube gitu kan. Iya. Nah, terus kayak HP-nya retak ya? HP-nya retak. Kayak HP Android dan Android BPJS gitu. Berasa gak sih? Biasanya kan film-film tuh HP-nya iPhone. Iya. Nih gue berasa ini Android. Ini kayaknya Android tahun 2015 gitu loh kayak. Juga Android ya sejuta gitu ya. Which is HP saya. Gitu. Jadi I feel you bro gitu kan. Iya, gitu. Tapi emang bagus ya buat ngedukung latar tempat dan suasananya itu benar-benar ngebantu ngedukung kita sebagai penonton tuh bisa ngeliat kayak ternyata emang mereka tuh sesusah itu ya gitu. Itu bagus sih. Terus hal-hal technical lainnya gue suka di bagian VFX sih, Kak. Emang ada ya? VFX, maksudnya bagian backsound, sorry gue ralat. Bagian backsoundnya, sorry. Di bagian backsound itu gue suka banget kayak nggak ganggu gitu loh. Nggak terlalu gede gitu kan. Jadi dialog yang ada di dalam film itu tuh masih kedengeran sama kita. Kan ada tuh yang kayak orang kalau pasang
backsound kayak segede gaban gitu kan. Waduh. Ini kan enggak gitu. Bagus sih. Terus Nice. penempatannya juga pas lah, cocok sama adegannya gitu. Sama adegannya pas ya gitu. Benar. Nah, kalau yang gue suka lagi itu adalah sebenarnya gini guys, yang paling gue suka itu kan actingnya, gitu kan. Nah, yang paling lemah itu adalah menurut gue alurnya gitu sih. Alurnya di skripnya, gitu. Gue masih sayang di situ sih, karena kalau misalnya buat ngomongin sinetron, ini kan adalah produksi pertama dari KG Pictures gitu kan. Nah, kalau misalkan untuk dari pemilihan case-nya itu gue suka semua, plotnya, which is itu skripnya, sama perihal kayaknya editingnya sih ya, gitu. Gue ngerasanya kayak Editingnya menurut lu masih kurang? dalam segini bro, kan waktu kayaknya kemarin kita pas sempat bahas deh waktu pas lagi sambil nonton. Gue cukup yakin ya. Ini coba buat teman-teman yang sadar coba komen di bawah. Gue cukup yakin ada tuh beberapa kali mereka pasti syuting jadwalnya nabrak, nggak gitu. Saya yakin tuh. Saya yakin. Karena nggak ada satu. Ada beberapa nggak ada satu adegan yang gue ngeh banget. Frame, ya? Di mana ini tuh lagi adegan penting penting gitu kan. Kok mohon maaf nih, ini ada si Ming Ming kayaknya nggak ada nih. Iya. Iya nggak sih? Si Ming Mingnya ada tapi nggak di satu frame gitu loh kak. Enggak, ini waktu yang malam hari. Oh yang malam hari. Iya kan? Iya Nah, benar-benar. Kok si Ming Mingnya kok nggak ada nih? Yang temen-temennya ada nih satu geng nih. Ming Ming kemana nih? Gua rasa nih nabrak jadwalnya nih gitu. Iya. Sibuk main iklan dia kayaknya. Iya mungkin saja. Sekolah. Sekolah. Dia masih sekolah juga kan. Jangan ngomong kayak gini, kok rasanya kayak nyindir ya. Bagus sekolah terus. Sekolah yang utama. Jangan kuliah. ketinggalan. Nah terus ada adegan besoknya. Besoknya kok adegannya diambil dari samping gitu kan. Terus gue lihat, oh ini pasti nabrak nih jadwal syuting. Soalnya yang lain group shot, si Miming sama Azalea kok single gitu kan. Terus editingnya jadinya kayak aneh gitu loh. Ada adegan pada saat lagi adegan situ, ada orang lagi ngobrol. Si Rajin tuh ada di camnya di cut ke orang ngambil gorengan. Terus ada adegannya tuh. Terus gorengannya nggak dibahas lagi. Terus kata gue, hah bro, bentar, ini kenapa dimasukin nih bro? Kayak orang lagi ngomong, kayak gorengannya nggak penting gitu ya. Nah yang kayak gitu-gitu ada, dan nggak cuma adegan itu dong. Itu gue ngasih establish aja gitu ya gambaran. Kalau misalkan perihal masalah editingnya itu sih gue kayaknya masih agak kayaknya kayak agak kurang pas aja gitu. Tapi terlepas dari semua itu ya, bisa gue simpulin kayak lu kan sempat kontra di beberapa bagian teknikalnya kan, terus juga sempat di alur ceritanya, tapi gue pengen shout out maksud dan tujuan dari film ini tuh menurut gue bagus banget gitu loh. Ini bisa menjadi motivasi lah, terutama buat kita yang generasi muda, teman-teman yang lagi nonton nih di samping-samping. Ini bagus banget buat motivasi kalian yang kayak ragu sama mimpi kalian gitu kan, ragu kayak aduh gue nggak berani nih buat mengejar mimpi gue. Film ini bagus banget sih. Benar. Oke, kita langsung masuk ke rating aja kak. Ya. Kalau dari lo kasih berapa? Kalau dari saya kasih, wah ini agak bingung nih gue nih. Agak bingung benar. Antara 6,5 atau 7 ya. Kalau lu sendiri berapa sih? Kalau gue 7. 7 ya? Gue 7. Kalau buat Solid. gue kayaknya gue harus ngasih ya 6,5 kayaknya nih. Oke, 6,5 ya. 6,5 kayaknya. Iya dah, oke. 6,5 karena maksudnya semua actingnya tuh gue suka banget bro, bener deh. Cuman bener banget. Kayaknya mereka terlalu ini sih kak. Kayak ibaratnya lo tau gak sih anime dijadiin live action kan, semua ide ceritanya kan dijadiin satu dalam satu film kan. Sebenarnya ide mereka tuh banyak tapi gitu. terlalu padat. Dan durasi cuma 1,5 jam gitu. Jadi sehingga kalau misalkan pada saat lagi ada cerita masalah terlalu banyak subplotnya, iya. Jadinya solusinya kayaknya kok padat cepet banget gitu. Ini filmnya by the way durasinya kalau nggak salah 1 jam 39 menit gitu ya. Jadinya rasanya sebenarnya kalau misalnya dipadatin dikit, kalau misalnya 90 menit tuh kayaknya enak gitu. Jadinya beberapa subplot mungkin bisa ditarik mundur gitu. Iya benar. Ini cocok buat diputar di sekolah-sekolah gitu ya. Jadi buat teman-teman ini buat orang tua, buat sekolah puterin sama buat anak-anak. Betul. Apalagi buat anak-anak SMA ya. Iya. Nonton bareng sama keluarga kalian. Betul. Saya sangat menyarankan ya. Udah. Nah, sorry. Yaudah, kurang lebih gitu aja Smart Viewers. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Dan tentunya jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya, dan juga jangan lupa untuk follow di TikTok kita di @movie.freak. Kurang lebih gitu aja. Saya Zulfikar pamit undur diri. Jonathan Ludarik pamit undur diri. See you Smart Viewers. Bye bye.